Ini adalah ROG Phone 5. Hari ini gue mau ngobrol tentang bukan ini. Hari ini gue akan ngobrol yang terbarunya dari ROG, yaitu ROG Phone 5S Pro atau yang 5SS lainnya, karena ada 3 series. Gue akan ngobrol sambil diundang makan siang sama Asus. Let's go. Oke, right. Gue udah di restoran yang sebenarnya harusnya ada kita berlima di sini, tapi sepi banget. Emang dibikin lebih private, jadi bagus. Gue ada kesempatan untuk buka masker satu dan cobain semua yang bisa dicobain hari ini. Oke, tadi gue udah ngobrol bahwa ini adalah ROG Phone 5 yang gue pegang selama 1 bulan, 2 bulan terakhir. Dan ini ada 2 yang penerusnya. Yang ini adalah ROG Phone 5S. Jadi ada S-nya, dan ini adalah 5S Pro. Ada sedikit perbedaan. Kita ngobrolin kalau dari segi ukuran, dimensi, berat, segala macam itu sama 5 semuanya sama. Ini bedanya, ini ada casingnya lah. Tapi kita fokus di 5S Pro-nya karena ini yang paling deh pokoknya deh. Gue tuh kalau mikirin ROG udah pasti speknya yang paling pol. Dan benar, yang harus dibicarakan hari ini adalah ini menggunakan Snapdragon 888 Plus. Jadi ini pertama kali gue nyoba 888 Plus yang memang udah ada core tambahan sekitar 150 Hz lebih cepat, dan sehingga akan lebih maksimal lagi kalau lo buat tentunya main game. Again, gue bukan gamer, tapi gue akan coba bahas apa yang bikin ini jadi lebih. Pertama, 5S Pro ini secara spek itu udah lumayan pro banget. Udah lumayan keren banget, udah ada paling polnya dari segi spek, dari segi prosesor terutama, ditambah menggunakan memori yang gokil. 512 GB untuk storage dan 18 GB untuk RAM. 18. And I've tried it before as well. Jadi kalau kita bilang yang 5S itu ada yang versi 12 GB-nya, kalau lo membutuhkan lebih 18 GB ada di 5S Pro. 18 GB. Jeez. Alright. Sebelum kita coba, kita lihat luarnya dulu. Dia datang, kalau yang Pro, dia akan hadir dengan casing seperti ini, boxnya. Jadi kalau dibuka, itu bisa ada semacam, ya sama kayak 5 kemarin, itu ada komik AR-nya, menggunakan AR. Jadi lo bisa arahin smartphone-nya ke ini, akan keluar ceritanya. Dia akan sedikit bergerak, berwarna, dan akhirnya kita bisa lanjut ke gamenya dengan join community ROG. So, that's that. Dan ada tambahannya di dalamnya, dia menggunakan ada fan-nya. Jadi yang namanya untuk gaming pasti prosesornya itu kerja keras dan menghasilkan panas yang lebih. Nah, itu makanya kita gunakan, sebaiknya kita mainnya tentu di ruangan ber-AC dan juga menggunakan ini, fan-nya ini. Jadi karena ini ada karetnya di atasnya, kita buka, terus kita bisa pasang di belakangnya. Jadi deh, dan lo akan menggunakan fan yang nyala yang mendinginkan mainnya. Cuman tapi udah 888 plus, udah ada RAM yang 18 GB. Mainnya kayak gimana sih? Kayaknya nggak ada semua game, gue cobain tadi beberapa, kayaknya nggak ada game yang nggak bisa dihandle oleh ROG Phone 5S ini. Gila ya, semua game mentok kananin semuanya dicobain tadi, oke banget. Oke, dan akan lebih oke lagi, akan lebih tahan lama lagi dengan fan-nya tentunya.
Ngomong-ngomong tahan lama, ini juga menggunakan baterai 6000 mAh dengan charging sampai 65 watt. Kenceng banget. Tadi begitu baru datang dia ada di 13%. Gue makan cuman kayak 15 menit gue makan. Sekarang gue udah bikin ini udah 50%. Cepet banget kan? Cepet banget. Bagian performance tik mantap. Performance yang satu lagi tambahannya ada di displaynya. 144 Hz refresh rate-nya untuk screen-nya itu sama dengan Phone 5 memang, tapi menggunakan sample touch rate yang lebih cepat lagi yaitu 360 Hz. Everything is made for gaming bener-bener. Ditambah ada fitur-fitur yang kalau kita udah di bagian ekstrimnya ini kita bisa lihat di bagian konsolnya, selain dia bisa diatur ke X mode yang lebih banyak baterai tapi performanya naik. Terus kita juga yang keren yang ada di belakangnya ini ROG Vision yang udah gue tulis nama gue inilah. Ini bedanya sama yang Ultimate yang 5 sebelumnya. Ini berwarna. Nah, berwarna dan bisa lo setting-setting. Mungkin kedepannya akan lebih bisa banyak banget yang versi-versi yang lo bisa bikin sendiri atau ada orang bikin bisa dimasukin di sini. Itu semua bisa customizable. Menarik sekali kan? Ya sebenarnya sih untuk tahu aja bahwa lo gaming pakai smartphone paling polnya untuk gaming. Kan biasa dilihat dari belakang kan? Tada, kelihatan. Selain itu, ini ada fitur barunya. Kalau kita tahu Asus ROG Phone itu biasanya ada air trigger istilahnya. Jadi kayak ada tombol yang sebenarnya bukan tombol, cuman berdasarkan sentuhan haptik di atasnya, kanan dan kiri kayaknya kita main joystick konsol. Jadi bisa dipencet di atas, tapi bukan pencatan ya, bukan tombol. Ini air trigger. Di belakangnya yang baru ada yang namanya rear touch. Nah, ini ada kayak gambar motif sedikit di sini dan sedikit di sini itu sebenarnya adalah touch panel. Jadi bukan tombol, sekali lagi sama kayak air trigger, ini touch panel modelnya juga bukan di tap tapi di slide, sedikit di slide. Jadi kita menggunakan jari telunjuk kita untuk air trigger dan jari tengah biasanya ya kalau mau jari lain bisa sih, cuman susah kali ya. Jari tengah untuk di elus-elus. Jadi ini ada fitur tambahan, gue harus ada komen tambahan yang gue bikin. Diatur semuanya di belakang sini bisa. Mau di PUBG lah, mau di COD lah, mau di apapun yang lo main. Gue bukan gamer jadi mungkin deskripsi yang gue ya well you know better. Cuman ini it works. Dan gue bisa atur tingkat sensitivity-nya. Ini ada di setting yang bagian Asus tadi. Bagi gue kalau lo gamer lo akan harus memaksimalkannya ya. Cuman masalah kebiasaan aja, tinggal dicoba-coba terus, di setting terus dicoba-coba terus. Kayaknya membantu dengan adanya satu tombol lagi di jari-jari yang menganggur ini. Ya nggak sih? Gitu. So, ini dijual dengan harga hampir 19 juta dengan package-nya yang ada di sini. Lo bisa lihat dengan charger yang 65, dengan ada fan-nya, dengan spesifikasi yang paling pol yang ada untuk Android phone dimanapun, gaming and non-gaming. Dan kalau lo nggak butuh yang 512 GB storage, 18 GB RAM, bisa ambil 5S. Bedanya juga satu lagi, nggak ada screen-nya di belakangnya. Nah itu kan ya mungkin secara teknis, functionality itu nggak ada gunanya, tapi estetika. Tinggal lo pilih aja timbang-timbang yang mana. Tapi ini bukan camera first phone. Jadi artinya mengutamakan kameranya duluan. Ini mengutamakan gamingnya duluan banget. Paling atas banget. Baru kamera mungkin nomor kesekian. Jangan beli ini untuk kamera, tapi untuk gaming dan performance. Karena kalau biasa sehari-hari juga slide-nya juga cepet banget. Processing apapun juga cepet banget. Oke, gimana menurut kalian? Inilah impression pertama dari Asus ROG Phone 5S and 5S Pro. Right? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Bisa bedain nggak? Kelihatan kan? Ada yang nyala-nyala ininya, ada yang ada layarnya.